Baik, terima kasih Mira. Shalom kita semua. Salam pendeta. Salam pendeta. Terima kasih untuk kesaksian yang sudah dibawakan tadi. Terima kasih untuk pujian juga yang sudah dinyanyikan. Biarlah semua itu untuk kemuliaan hormat bagi Tuhan. Amin. Dan puji Tuhan untuk segala berkat dan anugerahnya. Kita boleh dapat dibangunkan dan dikumpulkan untuk sama-sama merenungkan kasih Kristus. Dan juga kita boleh bersama-sama bersatu dalam doa, doa bersama, bercakap dengan Tuhan. Dan inilah waktu yang paling indah itu. Inilah waktu yang paling tepat untuk berhubungan dengan Tuhan. Sebelum saya membacakan firman Tuhan, mari kita tunduk kepala sejenak dan kita berdoa. Bapa kekal yang bertahta di sorga, terima kasih Tuhan untuk pagi yang indah ini kami boleh dikumpulkan untuk belajar firman, bercakap dengan Engkau. Kami ingin menjalin hubungan yang lebih baik, lebih intim denganmu ya Yesus. Ketika kami akan membaca firman-Mu ini, bukakanlah hati dan pikiran kami dengan pengertian, hikmat akal budi dan kebijaksanaan. Hamba-Mu yang menyampaikan, biarlah menjadi instrumen kecil di tangan, perpanjangan lidah Tuhan bagi umat yang Engkau kasihi. Dan kiranya Kristus yang ditinggikan di tengah-tengah kami. Terpujilah Engkau ya Allah kami. Yesus Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur padamu. Amin. Baik, suara saya jelas ya, kedengaran ya. Jelas Pak Pendeta. Baik, terima kasih. Eh, Pembahasan kita pada pagi hari ini saya ambil dari kitab Matius pasal 14. Kalau saudara punya Alkitab di rumah, boleh sama-sama kita buka. Jadi ini sebenarnya satu peristiwa yang saya dapat katakan peristiwa yang unik di dalam pelayanan Yesus. Dan ini menjadi satu contoh kehidupan atau satu pengharapan bagi saya pribadi. Bagaimana tuh 14 ini. Dengan perikop Yesus memberi makan 5.000 orang. Kita mulai dari ayat 13. Setelah Yesus mendengar berita itu, menyingkirlah ia dari situ. Berita mana yang Yesus dengar sehingga dia menyingkir? Di ayat sebelumnya, ayat 12, dia bilang begini. Kemudian datanglah murid-murid Yohanes Pembaptis, mengambil mayatnya dan menguburkannya. Lalu pergilah mereka memberitahukannya kepada Yesus. Jadi, mereka memberitahukan kepada Yesus satu peristiwa mengenai kenapa Yohanes Pembaptis ini dipenggal, dipenjarakan, dan dipenggal. Cerita ini membuat Yesus menyingkir. Menyingkir ia dari situ. Cerita apa yang diceritakan? Kalau saudara lihat perikop sebelumnya, ini peristiwa Herodes yang mengambil Herodias, istri adiknya sendiri si Filipus. Jadi ini adalah cerita perselingkuhan. Dan Yesus tidak mau dengar cerita seperti ini, yang mengakibatkan pembunuhan. Di dalam Yohanes pasal 2, Yesus memberkati pernikahan. Tapi begitu datang cerita perselingkuhan, Yesus tidak mau ada di sana.
Jangan pernah saudara berpikir doa saudara sementara selingkuh dan Yesus ada di situ. Dia akan menyingkir dari tempat itu. Di dalam cerita ini jelas tindakan Kristus. Dia menyingkir dari hal itu. Secara konteks, di masa itu, dia pun menyingkir oleh karena waktunya belum tiba. Kalau dia merespon peristiwa itu, dia dalam bahaya. Jadi ini cerita membuat Yesus menyingkir. Kemana dia pergi? Informasi kitab Yohanes pasal 6, dia pergi ke daerah Galilea. Dan di dalam Matius pasal 14 ini, dia menyingkir dan hendak mengasingkan diri dengan perahu ke tempat yang sunyi. Biasa informasi Yesus di tempat yang sunyi, di situ dia berdoa. Jadi umat Tuhan, Yesus sekalipun dia menyingkir oleh karena peristiwa, mendengar apa yang terjadi di tengah-tengah keluarga Herodes yang mengakibatkan Yohanes Pembaptis dibunuh, dia tidak menyingkir hanya dengan biasa-biasa saja, hanya sebagai uh, satu karakter untuk menghindari. Tapi biasanya kalau Yesus menyingkir di dalam beberapa informasi, kalau saudara baca baik-baik, di dalam kitab Matius, Markus, Yesus sering menyingkir untuk berdoa. Jadi sebenarnya Yesus menyingkir ini. Dia sedih melihat peristiwa perselingkuhan seperti ini. Dan dia sedih dengan apa yang dialami Yohanes. Dia menyingkir dari sana. Namun orang-orang mendengar dan mengikut dia dan mengambil jalan darat dari kota-kota mereka. Dia mengasingkan diri di daerah yang sunyi. Biasa daerah itu daerah pegunungan, eh, di daerah pinggiran Galilea, itu daerah yang sunyi, pegunungannya yang tidak banyak rumput. Kalau mau katakan kondisi ini, kalau saudara perhatikan baik-baik, kondisi dihubungkan dengan Yohanes pasal 6. Karena cerita ini sama dengan Yohanes pasal 6. Itu tempat yang bukan banyak rumputnya. Pegunungan berbatu di sana. Banyak pasirnya, tanah. Dan tempat ini dijadikan Yesus untuk berhubungan dengan Tuhan. Namun orang banyak tahu kemana dia pergi. Dengan kata lain, mereka sudah mengerti ya mengenai Yesus, kebiasaan dia. Dan mereka cari jalan darat untuk bertemu dengan dia. Waktu Yesus mendarat, ia melihat orang banyak yang besar jumlahnya. Maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Saudara, Yesus sangat dekat dengan orang-orang yang berusaha mencari dia. Dengan upaya dan tenaga, juga dengan segala cara yang sulit untuk menemukan dia. Yesus hatinya cepat sekali melihat kondisi hati yang rindu bertemu dengan dia. Saudara, kalau saudara mencari Yesus hanya untuk supaya proyek saudara, bisnis saudara dilancarkan, belum tentu Yesus tergerak hatinya. Tapi cari dia, temui dia, karena engkau mencintai dia, engkau membutuhkan dia. Seorang sahabat sejati. Saudara bayangkan kalau seorang sahabat
bertemu dengan saudara, mencari saudara, hanya karena kepentingan. Apakah saudara senang? Kalau saudara diperlukan, saudara penting, saudara dicari. Kalau tidak penting, saudara ditinggalkan. Bukan sedikit kita mencari Yesus dengan cara yang sama. Kalau ada proyek yang ingin kita supaya lancar, kita berdoa dengan dia. Malah ada yang puasa dan berjanji-janji muluk-muluk. Oh, kalau menang proyek, saya akan bantu gereja, bantu pekerjaan Tuhan. Mereka pikir Tuhan itu bisa disogok. Kalau sakit, berdoa sungguh-sungguh. Waktu sehat dengan berdoa pun nggak mau. Kalau sakit, dia berdoa sungguh-sungguh, mencari Tuhan. Saudara, cari Tuhan di dalam keadaan sehat maupun sakit. Dalam keadaan susah maupun senang. Cari dia. Dan hatinya mudah tersentuh. Makanya dalam catatan ini dia katakan, ketika Yesus melihat mereka, dengan jumlah mereka yang banyak berbondong-bondong mencari dia. Ingat Yesus sendiri katakan, 2-3 orang mencari dia. Berkumpul dan berdoa, dia akan ada di sana. Tapi ini berbondong-bondong. Semakin banyak orang datang kepada Yesus, itu menggugah hati Yesus. Itu lebih menggugah hatinya dengan belas kasih, dia katakan. Dan sebagai informasi di sini, orang banyak yang datang kepadanya dalam keadaan yang kurang baik kondisi fisik mereka. Banyak di antara mereka yang sakit. Dia tergerak dengan hal ini. Dan dia menyembuhkan mereka. Sebelum dia mengajarkan firman Tuhan, yang Yesus lakukan, mereka itu harus sembuh secara fisik, secara mental, secara rohani, dan sosial. Supaya penerimaan firman itu bisa masuk dengan jelas di dalam pikiran mereka. Adalah sulit bagi orang sakit untuk menerima firman itu dengan waktu yang panjang. Saudara, mereka ini dari siang sampai malam dengar khotbah. Kita dengar khotbah setengah jam, sudah rewel. Sebenarnya kita harus sadari, kita ini orang sakit. Orang yang mentalnya kurang baik, kerohaniannya kurang baik, kesehatannya kurang baik. Makanya saudara, saya mau katakan, kalau saudara menjenguk di rumah sakit, pergi ke rumah sakit, jangan doa panjang-panjang. Jangan banyak ngomong dengan firman. Firmannya panjang-panjang. 100 kata saudara ungkapkan. Sudah untung dia mau dapat 20 kata. Istilahnya. Sama dengan kalau kita pergi rumah duka. Saya barusan minggu lalu pergi rumah duka. Saya dengar pendeta khotbah. Sudah hampir 1 jam. Saya bilang sama teman saya pernah merasakan duka. Orang tua saya meninggal. Bapak ibu saya meninggal. Satupun dari firman itu tidak ada masuk sama saya. Bukan saya tidak mau dengar firman. Tapi 1-2 kata memberikan pengharapan itu lebih berkuasa daripada saudara mengajarkan orang untuk menelaah Alkitab di rumah duka atau di tempat orang sakit. Yesus ajarkan demikian. Dia harus buat orang itu sehat supaya mereka siap menerima firman dia. Firman yang keluar dari mulutnya. Yang dia akan bahas bukan hanya 1-2 jam. Di dalam konteks cerita ini, mereka itu seharian. Sampai malam dan tidak mau pulang. Yang akhirnya Yesus memberikan amaran kepada murid-muridnya. Supaya mereka harus beri makan orang-orang ini. Dan murid-muridnya mengelak. Mereka katakan, siapa yang bisa beri makan orang sebanyak ini? Dan akhirnya ada seorang anak kecil di sana, dalam Yohanes pasal 6, saudara bisa uh, uh, cerita pasal 6 dengan pasal
14 dari kitab Matius. Ada seorang anak kecil yang membawa 5 roti jelai di ayat 9 Yohanes pasal 6. Di sini ada seorang anak yang mempunyai 5 roti jelai dan 2 ikan. Kenapa Yohanes memberikan keterangan mengenai roti jelai? Kalau Matius tidak ada keterangan roti jelai. Tapi Yohanes, dia berikan keterangan itu roti jelai. Saya mau katakan, di dalam hukum Talmud, kitab Yahudi, di dalam peraturan para rabi, roti jelai itu hanya boleh dimakan satu oleh orang yang miskin. Yang kedua, boleh dimakan ketika dalam masa kelaparan. Karena roti jelai di zaman itu itu dari tumbuhan jelai, dan biasa tumbuhan ini dia bertumbuh hanya di mana ada kotoran lembu. Di mana ada kotoran lembu, di situ dia tumbuh. Kadang sekali orang di zaman itu menanam jelai, yang ada mereka tanam gandum. Jadi di dalam pandangan orang Yahudi itu najis sebenarnya. Jadi mereka hanya izinkan makan jelai kalau di masa kelaparan. Tidak apa-apa. Tapi kalau di luar itu, bukan itu termasuk tidak baik bagi pandangan mereka. Namun roti jelai ini yang ada pada anak ini. Jadi kita bisa berasumsi anak ini anak yang miskin. Dan ketika Yesus melihat roti jelai itu, dia suruh membawa roti itu kepadanya dengan 2 ikan yang ada pada mereka. Di ayat 18 dari Matius pasal 14, bawalah kemari kepadaku, Yesus berkata. Lalu disuruhnya orang banyak itu duduk di rumput. Dan setelah diambilnya 5 roti dan 2 ikan itu, Yesus menengadah ke langit dan mengucap berkat. Dalam bahasa Yunani, dia angkat roti itu dan dia katakan, Yelogin. Untuk kata Yelogin yang diterjemahkan mengucap berkat, sebenarnya eh, belum tepat dia punya terjemahan. Eh, pengertiannya belum dapat. Bukan kurang. Pengertian belum dapat. Karena untuk ungkapan kata eulogin, itu biasa kata eulogin itu kalau di saat sekarang saudara boleh dapat kata-kata eulogin di dalam bahasa Yunani ya, itu istilah yang biasa dipakai atau ungkapan yang dipakai kalau ada orang meninggal. Jadi kalau saudara di rumah duka, pernah enggak saudara dengar orang begini? Kalau ada kata-kata penghiburan, ya kan? Ada kata-kata penghiburan, dan orang yang meninggal ini malas ke gereja. Orang burung tahun ke gereja hanya waktu hari Natal, tahun baru. Dan tidak pernah bawa perpuluhan, persembahan. Akhirnya meninggal. Pernah nggak saudara dengar orang kata-kata sambutan dia bilang, Bapak atau Ibu ini kadang masuk gereja, tidak pernah lagi bawa perpuluhan, persembahan. Pernah nggak kita dengar itu? Kita tidak pernah dengar kata itu. Yang ada kita katakan, walau dia dalam kematiannya, kehidupannya baik. Jadi semua yang disampaikan baik-baik semua. Tidak ada yang bersifat negatif. Nah, ungkapan-ungkapan yang baik ini seolah-olah orang ini tidak pernah melakukan hal yang salah.
ungkapan yang diungkapkan seolah-olah orang ini tidak ada yang salah, itu di dalam bahasa Yunani disebut dengan eulogin. Jadi ungkapan eulogin yang Yesus angkat di hadapan Tuhan. Waktu dia ungkap roti itu, dia tidak bilang roti ini datang dari kotoran binatang, dia punya tepung, tumbuhannya dari kotoran binatang, dan saat ini Tuhan tidak bilang seperti itu. Makanya diterjemahkan dengan kata berkat, tetapi maknanya lebih dalam ketika dia angkat itu. Dia tidak memperhatikan latar belakang bagaimana roti ini datang. Tapi sebagaimana roti itu ada di tangan dia, dia angkat dengan ucapan syukur. Sebenarnya ini memiliki makna teologi yang dalam. Kalau saudara datang kepada Yesus, saudara datang pada Yesus, meminta permohonan, pengakuan dosa. Ketika Yesus menerima saudara, dan dia akan mengangkat saudara menjadi syafaat baginya. Dia tidak akan memikirkan latar belakang saudara. Yesus akan angkat dengan doa eulogin di hadapan Bapanya. Seolah-olah saudara tidak pernah berdosa. Dia tidak mau mengangkat latar belakangmu yang penuh dengan kejahatan. Tapi dia akan angkat kehidupanmu sebagaimana engkau ada bersama dia saat ini. Pagi ini ketika kita datang pada Yesus, Yesus tidak melihat latar belakang. Ketika engkau serahkan kehidupanmu kepadanya, untuk menjadi berkat bagi banyak orang sebagaimana roti ini, dia tidak melihat latar belakang roti ini. Dia tidak melihat latar belakang kita. Ketika kita mau serahkan hidup kita kepadanya untuk menjadi berkat, dia akan angkat dengan doa eulogin, dengan doa ucapan syukur, bahwa engkau berguna di matanya. Engkau itu baik untuk dipergunakan. Engkau itu manusia yang layak baginya. Ungkapan Yesus di hadapan Bapa ketika saudara mau menjadi berkat bagi banyak orang. Dan alhasil, roti ini dapat dibuat menjadi banyak, melimpah. Malah di dalam catatan yang dicatat dalam Matius pasal 14 ini, mereka pulang dengan membawa 12 bakul penuh. Untuk kata bakul, itu dalam bahasa Inggris, kophinos. Bahasa Yunani, kophinos. Dalam bahasa Inggris, dari kata kophinos jadi coffin. Saudara tahu arti coffin? Peti. Untuk kophinos yang diterjemahkan jadi bakul, kita sulit memahami, dan orang Inggris, orang Eropa sulit memahami kophinos. Tapi kophinos di orang Yunani akan lebih mudah dipahami oleh orang Papua. Saudara pernah lihat kantong orang Papua? Saya lihat di sini ada orang-orang timur. Kantongnya hanya sekecil begini, tapi kalau kita buka, saudara pun bisa masuk di dalam. Istilahnya begitu ya. Kantong yang biasa kelihatannya, tas biasa dibawa anak-anak sekolah itu, kelihatannya kecil, tetapi bayangkan semua barang bisa masuk di dalam. Itu kophinos namanya. Dan 12 kophinos yang mereka dapat, itu bukan jumlah yang kecil. Itu jumlah yang banyak. Dan Tuhan menyuruh mereka membawa pulang, supaya roti itu dapat dibagikan di rumah mereka dan menjadi kesaksian. Demikian gambaran ini.
yang Yesus ceritakan sehubungan dengan berkat-berkat Tuhan. Banyak orang dan lebih banyak akan diberkati ketika saudara mau menyerahkan kehidupan saudara sepenuhnya ke tangannya. Izinkan engkau menjadi instrumen kecil bagi Yesus untuk menjadikan engkau berkat bagi banyak orang. Saudara dan saya dipanggil menjadi Kristen, bukan supaya diberkati. Saudara dan saya dipanggil menjadi Kristen, supaya engkau menjadi berkat. Engkau memberkati banyak orang. Engkau bukan dipanggil supaya engkau dipenuhi, tapi engkau memenuhi banyak orang. Kiranya pelajaran ini boleh membawa hati kita lebih dekat dengan Tuhan dan membuat diri kita lebih berarti untuk lebih. Amin, terpujilah Tuhan. Terima kasih buat hamba Tuhan, Pak Pendeta James, untuk firman Tuhan yang boleh menguatkan kita bersama pada saat ini. Puji Tuhan, kiranya dengan perenungan firman Tuhan yang berharga, kita boleh simpan, dan mari kita terhubung dengan Tuhan di pagi ini, Bapak Ibu dan sahabat orang muda dalam persekutuan doa. Dan sebelum kita nanti akan ada dalam persekutuan doa, kita akan kembali merefleksikan firman Tuhan lewat lagu pujian. Jika Bapak Ibu dan sahabat orang muda memiliki usulan doa, boleh dikirimkan via chat untuk kita dapat doakan bersama.